saya mendapatkan dari tahun 2022, tapi saya nggak pernah nerima tabungannya digondol Bapak Dewan. Bapak Dewan itu siapa? Pihak sekolah nggak mau menjelaskan. Sekolah tidak ada wewenang untuk menahan ATM atau buku rekening. Harus cari tahu itu dana kemana? Uang negara. Kalau PNS menyelewengkan uang negara, itu penjara. Hingga penghujung Januari tahun ini, aroma busuk, dugaan penyelewengan dana PIP menyengat di berbagai daerah, dari ruang kepala sekolah hingga meja teller bank. Jejak para pemain drama anggaran ini makin terang benderang. Oknum kepala sekolah, operator nakal, bahkan tangan-tangan tak kasat mata dari kursi empuk legislatif diduga ikut berpentas dalam lakon gelap ini. Dana yang seharusnya mengalir ke kantong siswa justru mampir lebih dulu ke dompet mereka yang lihai menari di celah aturan. Seberapa lihai skema ini dimainkan? Simak selengkapnya. Digulirkan sejak 2017, dana bantuan PIP terus membesar, bak bola salju yang menggelinding di bukit anggaran. Setiap tahun, nominalnya kian montok, baik dari jumlah penerima maupun total rupiah yang dikucurkan pemerintah. Sesuai mandatnya, dana ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, yatim piatu, atau mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dari SD hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta, semua kebagian jatah. Nominalnya mulai dari Rp450.000 untuk siswa SD, Rp750.000 untuk jenjang SMP, hingga Rp1,8 juta bagi mereka yang duduk di bangku SMA. Idealnya, ini jadi tameng bagi mereka yang butuh. Tapi, benarkah selalu tepat sasaran? Halo, Assalamualaikum Pak Ronald. Saya mewakili SD 02 Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk minta bantuan supaya buku tabungan wali murid SD ataupun anak saya yang udah keluar dari SD dibagikan, karena buku tabungan dan itunya nggak dibagiin sama sekali. Maupun anak saya udah keluar dari SD ataupun yang masih di SD, karena buku tabungannya itu masih ditahan sama pihak sekolah. Saya udah koordinasi tapi nggak sama sekali ditanggapi. Termasuk duitnya juga Ibu belum sudah terima belum? Kalau ini udah terima, totalnya sebenarnya Harusnya 450, ya. Tapi karena udah dipotong Pak Dewan 150 dan potong BRI 35, kita nerima cuma 265.000. Dan Ibu keberatan nggak? Harusnya keberatan itu. Ya kan saya Ibu. kan maksudnya yang nggak nanya pas dikasihin itu udah totalnya udah segitu, udah dipotongin tanpa koordinasi lagi sama wali murid. Jadi langsung dikasihin sama dia udah ada 265. 2022, sekarang 2000 berapa? 2025. Kalau misalkan Bapak niat memang mengembalikan dana PIP tersebut, bukan sekarang. Sedangkan kan Bapak tadi bilang, ini saya enggak, ini sudah jelas penggelapan dana. Sekarang kalau datanya baru ketemu sekarang, gitu. Ini kan Datanya ketemu sekarang, uangnya di mana? Pertanyaan saya, uangnya di mana? Ya, kalau uangnya tadi kan saya Di bilang. sekolah kan? Iya. Kenapa sekolah masih menahan uang anak ini selama 3 tahun? 2022 sih dia sudah lunas. Even itu katanya tadi apa? Dipotong 50%, di diskon. Oke, di diskon. Itu kan kebijakan dari sekolah, di diskon. Nggak ada hubungannya sama PIP. And then si anak Riani ini dia baru tahu dapat PIP tahun 2025. Wow, amazing. Lama sekali. Ini mutlak disengaja. Betul nggak Bu? Ya itu mah istilahnya untuk memediasi dari biasalah dari orang-orang dewan ya, untuk membantu memproses mungkin pembuatan proposal, mungkin ya untuk transport dan lain sebagainya. Karena dia bisa menyalurkan, saya mungkin berterima kasih kepada yang menyalurkan. Saya istilahnya ada untuk mengasih ke sana. Pengamat pendidikan Doni Kusuma mengungkap, jika proses penyaluran bantuan PIP memang rawan terjadi kebocoran,
karena prosedurnya berpeluang untuk dimanipulasi oleh oknum pengurus sekolah dan pihak lain yang sengaja mencari cuan dari praktek culas ini. Kita harus cek karena biasanya kepala sekolah itu tidak sendirian. Ada di atasnya, entah itu pejabat, oknum dari dinas, atau saya mengatakan oknum dari partai-partai yang memberikan dana aspirasi tersebut. Jangan mengambil yang sudah kita alokasikan untuk anak-anak tersebut. 100% harus sudah sampai ke penerima. Tidak boleh itu dananya terus kemudian oleh sekolah dipotong untuk membayar uang sekolah. Jika ditemukan kepala sekolah terbukti melakukan penyelewengan, maka kepala sekolah diminta untuk mengembalikan dana tersebut, mengembalikan kepada yang berhak, ya, kepada siswa-siswa penerima. Dan selanjutnya Pemda terkait direkomendasikan untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan tersebut. Ada beberapa kasus memang di beberapa daerah yang sudah masuk ke aparat hukum. Kalau memang terjadi demikian, kita serahkan lebih lanjut prosesnya di aparat penegak hukum. Kebocoran dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP oleh oknum kepala sekolah dan operator di berbagai daerah hanyalah serpihan kecil dari gunung es bobroknya sistem pendidikan kita. Jika dana yang seharusnya menopang masa depan anak negeri justru disulap menjadi pundi-pundi pribadi, apa jaminan anggaran triliunan rupiah lainnya tak ikut raib di tangan mereka yang lihai mengakali aturan? Ketika para tuna moral di balik meja birokrasi lebih sibuk menghitung fee ketimbang memastikan hak siswa terpenuhi, pendidikan hanya akan jadi ilusi. Kurikulum boleh berganti, anggaran boleh terus dikucurkan, tetapi selama mental korup masih berakal, kualitas pendidikan kita tak ubahnya kapal yang perlahan karam, tampak megah di permukaan, tapi rapuh di dalam. Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya anggaran yang bocor, tapi juga harapan generasi penerus yang dipaksa menanggung beban atas dosa yang bukan milik mereka.